Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran Matematika kelas 5, bab 3, Satuan Kecepatan dan Debit. Baik, kita akan bahas mengenai kecepatan. Mengingat kembali satuan panjang. Di kelas sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang satuan panjang. Satuan panjang digunakan untuk mengukur satuan panjang atau satuan jarak. Satuan panjang atau satuan jarak ada bermacam-macam dan saling berhubungan. Hubungan antar satuan panjang dapat digambarkan sebagai berikut. Kalian perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter, atau bisa disingkat dengan kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Setiap turun satu tangga dikali dengan 10, setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Berdasarkan diagram tersebut, maka 1 km sama dengan 10 hektometer, 1 km sama dengan 100 dekameter, 1 km sama dengan 1000 meter, begitu juga sebaliknya. 1000 mm sama dengan 100 cm, 1000 mm sama dengan 10 desimeter, 1000 mm sama dengan 1 meter. Guru berikan contoh. Yang pertama, 10 km dijadikan ke dekameter. Kilometer ke dekameter turun 2 tangga, jadi dikali dengan 100. 10 km dikali 100 sama dengan 1000 dekameter. Contoh yang kedua, 3 hektometer ditambah 0,6 dekameter dijadikan ke meter. 3 dikali 100 sama dengan 300 meter. 0,6 dikali 10 sama dengan 6 meter. Jadi, 300 ditambah 6 sama dengan 306 meter. Yang ketiga, 4,5 km dikurangi 5 hektometer dikurangi 3 dekameter sama dengan dijadikan ke dekameter. Nah, sekarang 4,5-nya dikalikan ke 100. Jadi, 450 dekameter. Nah, yang selanjutnya adalah 5 dikali 10 karena turunnya hanya 1 tangga. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. 3-nya tetap karena sama-sama satuannya dekameter. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 450 dikurangi 50 dikurangi 3 sama dengan hasilnya adalah 397 dekameter. Nah, selanjutnya adalah contoh soal cerita. Mula-mula Amira bersepeda sejauh 500 meter lalu berhenti. Kemudian ia melanjutkan bersepeda lagi sejauh 300 dekameter. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Amira? Jawab. Dari 500 meter ke kilometer, naik 3 tangga, maka dibagi 1000. 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 kilometer. 300 dekameter ke kilometer, naik 2 tangga, maka dibagi dengan 100. 300 dibagi 100 sama dengan 3 kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh Amira adalah 0,5 ditambah 3, sama dengan 3,5 kilometer. Seorang kepala desa berencana membangun jalan desa sepanjang 7 km. Sekarang baru selesai 2.350 meter. Berapa kilometer lagi jarak desa yang harus dibangun? Jawab, 7 km dikurangi 2.350 meter. Dijadikan ke kilometer. Meter ke kilometer naik 3 tangga, maka 2.350 dibagi dengan 1.000 sama dengan 2,35 km. Jadi, 7 km dikurangi 2,35 km sama dengan 4,65 km.
Selanjutnya kita akan belajar satuan waktu. Satuan waktu ada bermacam-macam, antara lain detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. 1 menit ada 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 jam ada 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 jam ada 3.600 detik, maka 1 detik sama dengan 1/3600 jam. 1 hari ada 24 jam, 1 bulan ada 30 hari, 1 tahun ada 12 bulan, 1 abad ada 100 tahun. Contoh yang pertama, 5 1/3 jam dijadikan ke menit. Jawab, 16/3 dikali dengan 60. 16 dikali 60 sama dengan 960 dibagi 3 sama dengan 320 menit. Jadi, 5 1/3 jam sama dengan 320 menit. Contoh yang kedua, 8.200 detik dijadikan ke jam. Jawab, 8.200 dibagi 3.600 jam sama dengan 2,78 jam. Yang selanjutnya, Bu Guru berikan contoh soal cerita. Kereta api Agro Bromo jurusan Surabaya Jakarta berangkat dari Surabaya pukul 7 pagi dan tiba di Jakarta pukul 5 sore. Berapa lama perjalanan kereta api tersebut? Jawabannya adalah waktu tiba dikurangi waktu berangkat. 17 dikurangi 07 sama dengan 10. Jadi, perjalanan kereta api Agro Bromo jurusan Surabaya ke Jakarta, lama perjalanannya adalah 10 jam perjalanan. Contoh yang kedua, Sasha mengendarai motor dari Bekasi ke Brebes selama 5 jam 35 menit. Berapa menit lama perjalanan Sasha? Jawabannya adalah 5 dikali 60. 5-nya adalah 5 jam, 60-nya adalah menit. Jadi, 5 dikali 60 sama dengan 300 ditambah 35 menit. Lama perjalanan Sasha dari Bekasi ke Brebes adalah 335 menit. Yang kedua, kecepatan dan satuannya. Untuk mengukur satuan kecepatan biasanya digunakan satuan kilometer per jam. Selain kilometer per jam, satuan kecepatan lain yang perlu kamu ketahui antara lain sebagai berikut. Kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam, meter per menit, sentimeter per jam, sentimeter per menit, sentimeter per detik. Satuan kecepatan yang satu dapat diubah menjadi satuan kecepatan yang lain. Contohnya, 90 km per jam dijadikan kilometer per menit. Jawabnya adalah 90 dikali 1/60. 90 dikali 1/90 dibagi 60 sama dengan 1,5 km per menit. Contoh yang kedua, 6.000 meter per detik dijadikan kilometer per menit. 6.000 dibagi 1.000. Kenapa dibagi? Karena meter ke kilometer adalah naik. Jadi dibagi 1.000 per 1/60. 6.000 dibagi 1.000 adalah 6 dikali 60. 360 km per menit. Pengukuran kecepatan secara langsung. Pengukuran kecepatan sesaat secara langsung menggunakan alat yang bernama speedometer. Speedometer dipakai pada kendaraan bermotor yang berguna untuk menunjukkan kecepatan sesaat kendaraan bermotor sewaktu melaju di jalan. Satuan ukuran kecepatan sesaat pada speedometer adalah kilometer per jam. Pengukuran kecepatan secara tidak langsung. Keterangannya adalah S menunjukkan jarak, V kecepatan atau rata-rata, T menunjukkan waktu. Rumus mencari kecepatan. V atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau V sama dengan S dibagi T. Rumus mencari jarak. Jarak sama dengan kecepatan atau rata-rata dikali waktu atau S sama dengan V dikali T. Rumus mencari waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau T sama dengan S per V. Contoh soal yang pertama.
Jika jarak 120 km, kecepatan 30 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah, jawabannya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau T sama dengan S dibagi V. Jaraknya 120 km, kecepatannya 30 km. Jadi 120 dibagi 30 sama dengan 4. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Contoh yang kedua, kecepatan motor 15 km per jam dan waktu yang diperlukan adalah 4 jam. Berapakah jarak yang ditempuh? Mencari jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu atau S sama dengan V dikali T. Kecepatannya adalah 15 km per jam. Waktunya adalah 4 jam. Berarti 15 dikali 4 sama dengan 60. Jadi jarak yang ditempuh adalah 60 km. Soal yang ketiga. Ayah pergi ke Bogor dengan jarak 30 km, kecepatan 10 km per jam, berangkat pukul 8 pagi. Maka pukul berapa ayah sampai di Bogor? Jawabannya adalah mencari waktu. T sama dengan S dibagi V atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di sini jaraknya adalah 30, kecepatannya adalah 10, jadi 30 dibagi 10 sama dengan 3. 3 ditambahkan dengan waktu berangkat. Waktu berangkatnya adalah pukul 8 pagi, jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka ayah sampai di Bogor pukul 11 siang. Contoh soal yang keempat. Satria menempuh jarak 40 km dengan kecepatan 40 km per jam. Satria tiba pukul 16.00 atau 4 sore. Pada pukul berapakah Satria berangkat? Jawabannya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau T sama dengan S dibagi V. T sama dengan di sini jaraknya adalah 40, kecepatannya 40. Jadi 40 dibagi 40 sama dengan 1. Jadi 16 dikurang 1 sama dengan 15. Jadi Satria berangkat pukul 15.00 atau jam 3 sore. Soal yang kelima. Atika pergi ke Malang dengan menempuh jarak 480 km dan dengan waktu 8 jam menggunakan kereta api. Berapa kecepatan kereta tersebut? Jawabannya adalah V atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau V sama dengan S dibagi T. Jaraknya adalah 480, kecepatannya adalah 8. Jadi 480 dibagi 8 sama dengan 60. Jadi kecepatan kereta tersebut adalah 60 km per jam. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan. Jarak antara kota Bekasi ke kota Bogor adalah 560 km, sedangkan jarak kota Bekasi ke Jakarta adalah 450 km. Doni mengendarai mobil dari kota Bogor ke Jakarta melalui kota Bekasi dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan Doni tersebut untuk sampai di Jakarta? Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu. Untuk mencari rumus waktu adalah T sama dengan S dibagi V atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di sini jaraknya adalah ada 2 ya. 560 ditambah 450 sama dengan 1010 km. Kecepatannya adalah 60 km. Jadi 1010 dibagi 60 sama dengan 16,833 km per jam. Materi berikutnya yang B adalah debit. Yang pertama, satuan volume. Selain liter, satuan volume ditandai dengan pangkat 3 pada tiap satuannya dan dibaca kubik. Misalnya meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik. Hubungan antara satuan volume dapat digambarkan sebagai berikut. Sama seperti tadi, cuma ditambahkan 3 di atasnya, dibacanya dengan kubik. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan yang terakhir adalah milimeter kubik. Setiap turun dikalikan dengan 1000. Setiap satu naik tangga dibagi dengan 1000. Misalnya, contohnya, 1 dekameter kubik sama dengan 1000 meter kubik.
1 dekameter kubik sama dengan 1 juta desimeter kubik. Yang selanjutnya, tanggal satuan hubungan antar satuan volume dalam liter. Kalian perhatikan tanggal satuan volume atau liter. Kita nyanyikan lagi ya. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan yang terakhir mililiter. Setiap turun satu tangga dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Adapun hubungan satuan volume kubik dengan liter sebagai berikut. 1 hektoliter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik atau 1 cc. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik atau 1000 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik atau 1000 mililiter atau 1 liter. Selain satuan volume baku, ada satuan volume yang lain yang juga sering digunakan, yaitu sebagai berikut. 1 sendok teh sama dengan 5 ml. 1 sendok makan sama dengan 15 ml. 1 gelas sama dengan 240 ml. Selanjutnya, contoh soal. Soal yang pertama adalah 4,5 meter kubik ditambah 50 desimeter kubik dijadikan ke sentimeter kubik. Jawabannya adalah 4,5 meter kubik dikali 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena dari meter kubik turun ke sentimeter kubik itu turun 2 tangga. Jadi dikali 1 juta. 4,5 dikali 1 juta adalah 4.500.000. Yang selanjutnya 50 dikali 1000. Desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1 tangga. Jadi 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. 4.500.000 ditambah 50.000 sama dengan 4.550.000 cm kubik. Contoh yang kedua adalah 4,36 meter kubik dikurangi 200.000 cm kubik dijadikan ke desimeter kubik. 4,36 dikali 1000, karena dari meter kubik turun ke desimeter kubik adalah turun 1 tangga, dikali 1000, dikurangi 200.000. 200.000 dari centimeter kubik ke desimeter kubik adalah naik, jadi dibagi 1000. 200.000 dibagi 1000. 4,36 dikali 1000 adalah 4.360 dikurangi 200 sama dengan 4.160 desimeter kubik. Contoh yang ketiga, 1 desiliter dikurangi 15 ml dijadikan ke liter. Jawabnya adalah 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. 0,1 dikurangi 15 ml ke liter dibagi 0,1 dikurangi 0,015 sama dengan 0,085 liter. Yang selanjutnya, cara menghitung debit. Debit dapat dihitung menggunakan rumus. Debit sama dengan perubahan volume dibagi waktu, atau Q sama dengan V per T. Contohnya, debit air yang keluar dari sebuah dispenser adalah 1,5 liter per menit dalam waktu 9 menit. Berapa banyak air yang keluar dari dispenser? Jawabannya adalah volume sama dengan debit dikali waktu. 1,5 liter per menit dikali 9 menit. Hasilnya adalah 13,5 liter. Contoh yang kedua, 0,7 liter per detik dijadikan ke sentimeter kubik per detik. 0,7 liter sama dengan desimeter kubik. Jadi 0,7 dikali 1000 sama dengan 700 cm kubik per detik. Contoh yang ketiga, 4,25 meter kubik per menit dijadikan ke meter kubik per jam. 4,25 meter kubik per menit. 4,25 meter kubik per 1/60 jam sama dengan
4,25 dikali 60. Hasilnya adalah 255 meter kubik per jam. Rumus-rumus yang digunakan dalam perbandingan debit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Mencari volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. Mencari waktu adalah volume dibagi debit. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Sebuah air mancur menyemburkan air dalam waktu 9 detik. Air mancur tersebut dapat menyemburkan air sebanyak 380 liter. Berapa liter per detik debit air mancur tersebut? Jawabannya adalah diketahui volumenya adalah 380 liter. Waktunya adalah 9 detik. Ditanyakan adalah debit. Rumus mencari debit adalah debit sama dengan perubahan volume dibagi waktu. Di sini volumenya adalah 380. Waktunya adalah 9, berarti 380 dibagi 9, hasilnya adalah 42,2 liter per detik. Jadi, debit air mancur adalah 42,2 liter per detik. Contoh soal yang selanjutnya. Yang pertama adalah, jika mempunyai ember berisi air 14.000 cc, ember tersebut bocor. Setelah 2 menit, air di ember masih 8.600 cc. Jika ember dibiarkan bocor hanya dalam 30 detik, tentukan sisa air dalam ember. Jawabannya adalah, diketahui air dalam ember semula 14.000 cc. Dalam waktu 2 menit, air tersisa 8.600 cc. Pertanyaannya, air yang keluar selama 2 menit adalah 14.000 dikurang 8.600 sama dengan 5.400 cc. Debit air bocor, air yang keluar dibagi waktu. 5.400 cc dibagi 2 menit sama dengan 2.700 cc per menit. Air yang keluar jika dibiarkan bocor selama 30 menit adalah 0,5 menit. Air yang keluar sama dengan debit dikali waktu. 2.700 cc per menit dikali 0,5 menit sama dengan 1.350 cc. Jika yang dimaksud dalam soal dibiarkan bocor 30 detik setelah bocor 2 menit, maka sisa air adalah 8.600 dikurangi 1.350, hasilnya adalah 7.250 cc. Namun, jika yang dimaksud dalam soal dibiarkan bocor 30 detik dari awal, maka sisa air adalah 14.000 dikurangi 1.350. Hasilnya adalah 12.650 cc. Contoh yang kedua, air terjun dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Apabila debit air terjun tersebut 68 meter kubik per detik, berapa liter air yang dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 2 menit? Jawabannya adalah volume sama dengan debit dikali waktu. 68 adalah debit, 120 adalah waktu. Jadi 68 dikali 120, hasilnya adalah 8.160. 8.160 dikali 1.000. Hasilnya adalah 8.160.000 liter atau desimeter kubik. Demikianlah tadi pembahasan materi hari ini tentang satuan kecepatan dan debit. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.